Selamat siang Sobat Jalan-Jalan Radar TV. Jangan bosan-bosan ya nonton program acara yang satu ini. Program acara yang selalu memberikan wawasan kalian semua, baik dari segi pengetahuan wisata maupun edukasi bagi yang mengikuti tiap perjalanannya, baik study tour maupun KKL bersama Elsa Tour and Travel. Kali ini peserta KKL berasal dari Kota Metro, yaitu Fakultas Teknik jurusan MIPA Program Studi Matematika Universitas Muhammadiyah Metro, yang mana Kota Metro menjadi salah satu kota pendidikan di Provinsi Lampung. Cukup jauh perjalanan yang akan ditempuh pada jalan-jalan kali ini. Tuh kan, gak kerasa juga. Gak taunya kita sampai juga di tempat tujuan wisata yang pertama, yaitu Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar adalah sebuah tempat wisata berupa gua alam yang terletak di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Gua ini terbentuk dari batuan kapur. Gua Jati Jajar memiliki panjang dari pintu masuk ke pintu keluar sepanjang 250 meter. Lebar rata-rata 15 meter dan tinggi rata-rata 12 meter. Sedangkan ketebalan langit-langit rata-rata 10 meter dan ketinggian dari permukaan laut adalah 50 meter. Di dalam Gua Jati Jajar banyak terdapat stalagmit dan juga pilar atau tiang kapur, yaitu pertemuan antara stalaktit dengan stalagmit. Kesemua ini terbentuk dari endapan tetesan air hujan yang sudah bereaksi dan batuan kapur yang ditembusnya. Menurut penelitian, untuk membentuk stalaktit membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam 1 tahun, terbentuk stalaktit paling tebal hanya 1 cm saja loh. Oleh sebab itu, Gua Jati Jajar merupakan gua kapur yang sudah tua sekali. Batu-batuan yang ada di Gua Jati Jajar merupakan batuan yang sudah tua sekali. Maka di Gua Jati Jajar dibangun sebuah patung binatang purba dinosaurus sebagai simbol dari objek wisata Gua Jati Jajar. Dari mulut patung itu keluar air dari sendang kantil dan sendang mawar yang sepanjang tahun belum pernah kering. Menurut kepercayaan, Sungai Mawar konon jika digunakan untuk mandi atau mencuci muka memiliki khasiat bisa awet muda loh sobat. Adapun sendang kantil, jika airnya untuk dicuci muka atau mandi, maka niat dan cita-citanya akan tercapai.
Di hari berikutnya, peserta KKL Universitas Muhammadiyah Metro langsung menuju ke tempat selanjutnya. Salah satu tempat yang merupakan bukti sejarah ini wajib dikunjungin. Pasti tidak asing kan dengan arsitektur bangunan seperti ini? Bangunan yang digunakan pada kerajaan dahulu hingga saat ini masih saja tetap berdiri, yaitu Keraton Yogyakarta. Di keraton inilah peradaban Jawa terbentuk. Pengen tahu seperti apa di dalam keraton dan seperti apa sih suasana kehidupan di dalam keraton? Langsung saja yuk kita intip seperti apa di dalam. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Walaupun kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga. Istananya masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Gak kebayang ya seperti apa hidup dan tinggal di zaman kerajaan di zaman penjajahan. Ya, itulah masa lalu yang kini tertinggal sebagai bukti sejarah. Dari perjalanan seperti ini, kita bisa paham dan mempelajari kebudayaan Jawa. Karena tidak sembarangan orang loh bisa hidup dan tinggal di dalam keraton seperti ini. Memaknai sejarah itu memang penting dan juga menambah pengetahuan kita sendiri. Dari Keraton Yogyakarta, sekarang kita bergeser ke Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar ini merupakan alternatif tempat wisata bagi masyarakat Yogyakarta loh sobat jalan-jalan. Taman yang memadukan tempat wisata rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Taman ini juga memiliki arena bermain sekaligus sarana edukasi yang terbagi dalam beberapa zona. Dan tempat ini juga sangat baik untuk perkembangan anak. Dengan menempuh jarak 25 km dari kota Yogyakarta menggunakan kendaraan darat, kita telah tiba di Pantai Parangtritis yang terkenal di Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Parangtritis memiliki keunikan pemandangan yang tidak terdapat di objek wisata lain, yaitu selain ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir di sekitar pantai, yang biasa disebut dengan gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak pemerintah Kabupaten Bantul dengan cukup baik. Mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Di Parangtritis ada juga ATV loh, kereta kuda dan kuda dapat disewa untuk menyusuri pantai dari timur ke barat. Selain itu, Parangtritis juga merupakan tempat untuk olahraga udara yaitu aeromodeling. Jika ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk mencicipi makanan khas kota Yogyakarta yang dikenal dengan bakpia batok. Di sini, kalian juga bisa mencicipi berbagai macam rasa dan jenis bakpia. Nyam nyam nyam, enak tenan.
Kalau bangunan yang berikut ini merupakan bukti peninggalan peradaban zaman kerajaan dahulu loh. Jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa, bangunan yang dikenal sebagai Candi Borobudur ini adalah bukti sejarah bangsa Indonesia. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km dari sebelah barat daya Semarang, 86 km dari sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur telah mengalami pemugaran terbesar pada kurun 1975 hingga 1982 dan atas upaya pemerintah Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan dan tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia perpariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Memang asik menikmati suasana kota Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta, kita sampai di kota Bandung. Setibanya di Bandung, Kawah Putih menjadi salah satu tujuan yang dikunjungi. Danau yang memiliki daya tarik tersendiri ini masih ramai dikunjungi wisatawan karena warna airnya yang berbeda dan pohon-pohon yang mati akibat belerang yang terdapat di dalam danau. Kawah Putih adalah sebuah tempat wisata di Jawa Barat yang terletak di kawasan Ciwidey. Kawah Putih merupakan sebuah danau hasil letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwarna putih. Lalu warna air yang berada di kawasan ini berwarna putih kehijauan. Yang unik lagi, dari kawasan ini adalah airnya kadang-kadang berubah warna.
Masih di daerah yang sama juga sih, Situ Patengan. Objek wisata nu ieu kudu dikunjungan cek jelema Bandung. Hehe, kok ikutan bahasa Sunda sih? Tapi nggak apa-apa, kan memang lagi di kawasannya. Berdasarkan informasi yang tertera di lokasi, wisata Situ Patengan berasal